Halo teman-teman kelas 10, selamat datang di audio pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian pernah gak sih lagi kumpul bareng teman, terus dapat info atau berita hangat, dan kalian langsung memberi argumen kuat biar opini kalian didengar? Atau mungkin kalian suka menulis utas di media sosial untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta? Sadar atau tidak, kalian sebenarnya sedang belajar menyampaikan gagasan lewat teks eksposisi. Nah, di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas bagaimana cara bikin argumen kita jadi makin valid, terstruktur, dan persuasif lewat teks eksposisi. Yuk siapin catatan kamu dan mari kita mulai. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memberitahu, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi berisi kalimat fakta yang sesuai dengan kenyataan. Penulis juga biasanya menambahkan opininya ke dalam tulisan yang diberikan kepada pembaca. Secara fungsi, teks eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu permasalahan. Nah, kemudian struktur teks eksposisi terdiri dari pendapat atau tesis. Nah, pada bagian ini, penulis membahas tentang topik permasalahan. Isinya berupa ide, opini, gagasan, anggapan, dan argumentasi tentang peristiwa yang dijelaskan oleh penulis. Yang kedua adalah argumen. Penulis mencantumkan bukti yang dapat mendukung dan memperkuat tesisnya. Ketika menulis argumen, teks tidak hanya terdiri dari satu posisi saja, karena pada bagian ini, penulis membutuhkan data hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan yang dapat menunjang pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang bisa juga disebut sebagai paragraf penutup. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana membedakan antara opini dan fakta dalam teks eksposisi? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan keduanya. Yang pertama adalah fakta. Fakta bersifat objektif, tidak memihak, dan tidak mengandung pendapat pribadi. Berisi informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Menyampaikan kejadian yang sedang atau telah terjadi, kemudian mengungkapkan fakta secara deskriptif dan apa adanya. Kemudian opini. Opini itu bersifat subjektif, artinya bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi, hasil pemikiran atau pendapat seseorang, dan kelompok terhadap isu tertentu. Informasi yang tersampaikan belum memiliki pembuktian yang konkret. Opini biasanya diungkapkan secara argumentatif dan persuasif.